Saya melihat wajah yang diberkati dan sukacita pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dan kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau kembali menghantarkan kami di tempat ini untuk kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dalam segala hal kehidupan kami. Ajari kami bersyukur Tuhan dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan ucapan syukur kami, ada keajaiban, ada perubahan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami ingin menaikkan pujian, penghormatan bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian kehormatan dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan kami dan kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami datang kepadamu. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau melindungi mereka, menjagai mereka. Tibakan di tempat ini tak kurang satu apapun. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Dan kami percaya di tempat ini akan mengalir kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Bahkan pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, pagi hari ini kita kembali membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian, pengagungan kita pada Tuhan seperti yang layak menerima setiap pujian kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari bawa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
dan puji penuhi tanah yang ajaib bagi kami. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus kami. Haleluya. Amin. Mari bersama kanan kirimu katakan, bersatu tetap kita akan teguh dan kita akan maju di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama satu suara dalam Tuhan. Haleluya. Amin.
semangat yang luar biasa bagi umat Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali membawa hati kita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di manapun kita berada. Di saat kita datang kepadanya, di saat kita duduk diam di dalamnya, maka jawaban demi jawaban akan kita terima. Firman Tuhan yang menguatkan kita dan membentuk setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan, bawa hatimu kembali kepada Tuhan. Baiknya akan mengucapkan syukurmu bagi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
menjadi seruan doa kami ke hadapan. Pertolongan kami adalah dari Allah di tempat yang hati. Perlindungan kami sempurna di dalam-Mu ya Tuhan. Ketika kami tidak tahu kami harus melangkah kemana, kami mengangkat tangan kami, dan tangan-Mu segera terulur menuntun kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih, buat kesetiaan. Biarlah dalam hidup kami hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Nama itu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Nama itu yang membuat kami beroleh keselamatan, yaitu pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Nama itu yang mengubah hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biar kebenaran-Mu sebentar kami dengar boleh makin menguatkan kami, untuk kami terus pegang nama itu. Nama yang telah diberikan, nama di atas segala nama, nama yang oleh kami beroleh hak masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembah. Apapun yang mereka lakukan, jerilalah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tambahkan terus talenta, kemampuan mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap dengar firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Banyak orang tahu, ya, sesuatu yang nggak banyak orang tahu. Tapi hari ini saya mau kita semua tahu rahasianya. Amin. Ya. Bilang sama temennya, mau tahu nggak? Tahu. Iya. Rahasia ibadah Kristen. Ada rahasia apa di tengah ibadah kita? Ya, ada rahasia apa? Next. Saudara yang dikasih Tuhan, semua agama atau kepercayaan pasti memiliki bentuk-bentuk ibadahnya masing-masing. Bahkan kepercayaan kuno, ya, animisme, dinamisme, mereka juga melakukan ibadah, walaupun tidak di satu tempat, di satu gedung. Mereka beribadah di tengah hutan, di gua, dan lain sebagainya. Ada satu bentuk, ada satu ritual dari ibadah yang mau nggak mau mereka harus ikutin. Ya, kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga di dalam kekristenan. Nah, ibadah sendiri menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu adalah bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Sang Pencipta yang diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Ya, bentuk pengabdian, bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta atau satu pribadi yang dianggap lebih dari kita. Orang-orang yang di pedalaman Kalimantan, ya, waktu kami melayani di sana, mereka suka bawa sesajen. Ya, ketika mereka pesta padi, istilahnya panen padi, mereka bawa persembahan itu ke tengah sawah, tengah hutan untuk memberikan persembahan. Nah, itu salah satu bentuk ibadah yang mereka lakukan. Mereka percaya kalau mereka melakukan itu mereka akan diberkati. Tapi kalau mereka mengabaikan itu, maka hal-hal yang buruk akan mereka alami. Itu satu bentuk ketaatan, satu bentuk pengabdian kepada sesuatu, ya. Sesuatu mereka enggak menyebutnya Tuhan, tapi sesuatu yang lebih berkuasa dari dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan itu diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Jadi enggak sekedar omongan, ada satu tindakan, ada satu aktivitas fisik yang kelihatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, next, kita akan melihat ibadah Kristen juga ada ibadah, ya kan? Kita beribadah hari ini. Tetapi ibadah Kristen itu memiliki satu rahasia yang agung. Ada rahasia besar di dalam ibadah kita. Apa itu?
Apa itu? Next. Ya, rahasia itu bukan sesuatu yang kasat mata, bukan sesuatu yang kelihatan, bukan ritual yang kelihatan, bukan tempat tertentu. Ya. Saudara-saudara kita, ya, mereka menetapkan satu tempat di Arab Saudi sana menjadi pusat ibadah mereka, ya kan? Sehingga mereka mengumpulkan uang, daftar untuk pergi ke sana. Itu bentuk ibadah. Ada apa di dalamnya? Nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Tapi itu kelihatan, ya kan? Rahasia apa kelihatan? Mau tahu dalamnya itu? Ya silakan datang ke sana, dilihat, kelihatan. Tapi rahasia ibadah Kristen bukanlah sesuatu yang kelihatan, bukan sesuatu yang sifatnya materi, ya, bukan satu tempat, ya, tetapi menjadi pusat dan kekuatan dari ibadah itu sendiri. Next, kita akan lihat apa itu. Ya, ibadah Kristen itu bukan bicara tentang salib. Ya, makanya gereja kita nggak pasang salib, karena ibadah itu bukan letaknya pada salibnya, tapi pada siapa yang telah disalib di sini. Ibadah Kristen juga bukan kalung salib. Ya, bukan berarti orang yang pakai kalung salib itu menandakan orang yang hidupnya beribadah. No. Ya. Kalau di Kalimantan, orang-orang Dayak itu saking fanatiknya dengan kekristenan, mereka nggak cuma pakai kalung salib, dadanya ditato salib. Kalau kalung salib kan bisa hilang, kalau ditato kan kelihatan terus, begitu. Mana dadamu? Ini dadaku, ada salibnya. Tapi perginya ke warung tua. Saudara yang dikasih Tuhan, salib hanya sebagai pelengkap dari ibadah. Salib hanya simbol, bukan ibadah itu sendiri, bukan pusat ibadah itu sendiri. Next, ibadah juga bukan gedung gereja. Karena faktanya kita bisa beribadah walaupun tidak di gereja. Dalam komsel-komsel, bukankah itu sebuah ibadah juga? Ya kan? Ibadah di rumah masing-masing. Ketika kita bangun, kita bersatu, itu juga salah satu bentuk ibadah. Jadi ibadah bukan bicara masalah tempatnya. Oh, tempatnya harus keren, atau seperti yang gambar sebelahnya, oh harus banyak yang datang, KKR besar di lapangan itu baru ibadah. Bukan itu rahasia ibadah kita. Bukan itu pusat dan kekuatan ibadah kita. Kita akan lihat apa itu. Next. Ya, rahasia ibadah Kristen ada di ayat ini. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, ini ayatnya 1 Timotius 3:16, kita baca. Sudah terpampang di situ. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah rahasia ibadah kita. Dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sesuatu yang dikatakan agung itu besar. Contohnya Masjid Agung itu masjid yang besar. Raja Agung, raja yang besar. Jadi maksudnya, dan sesungguhnya sangat besarlah rahasia ibadah. Jadi ibadah kita itu ada satu rahasia yang kita harus tahu. Makanya Rasul Paulus sampaikan ini. Apa rahasianya? Ayat selanjutnya ada kutipan, ada tanda kutip. Dikatakan dia. Jadi rahasia ibadah kita adalah dia. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Next. Apa rahasianya? Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya ini agunglah rahasia ibadah kita. Dia menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan tidak menyembah salib. Dengar baik, kekristenan tidak menyembah salib. Jangan terkecoh dengan film-film Hollywood. Biasanya film-film Hollywood, film Dracula, kalau ada Dracula bawa salib, Draculanya kabur. Enggak. Jangan sampai nanti saudara lewat pemakaman malam-malam lepas kalung salibnya begini, disenter semua. Enggak takut setan sama itu, saudara? Enggak takut. Kadang-kadang kita salah kaprah, kita pikir
kekuatan orang Kristen itu disalib, bukan. Kekuatan orang Kristen itu memaknai salib, bukan disalibnya. Karena salib sendiri pada waktu itu adalah salah satu bentuk hukuman terberat pada zaman pemerintahan Romawi. Setan gak takut sama salib. Kita dikecoh, kita dicuci otak oleh film-film Hollywood. Makanya yang suka nonton film bioskop hati-hati. Kadangkala banyak ajaran-ajaran sesat disisipkan dalam film-film itu. Salah satunya itu ada setan dibawain salib. Kagak takut, percaya deh, kagak takut setannya. Malah dekat sama kamu setannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Rahasia ibadahnya adalah terletak di pribadi Tuhan Yesusnya, bukan di salibnya. Ya. Saya berharap kita menjadi orang Kristen yang cerdas, yang tidak mau dibodoh-bodohi oleh kuasa kegelapan. Ya. Next. Apa? Dia yang bagaimana? Kita akan lihat. Yang pertama, dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu pusat ibadah Kristen. Saudara datang ke sini, tentu bukan mau ketemu saya. Walaupun kalau saya nggak ada pasti dicari. Iya, bukan mau ketemu Pak Agus begini kan. Walaupun kalau mereka nggak ada pasti tanya, Agus begini kemana? Gitu kan. Jadi saudara, kita datang ke sini untuk satu pribadi. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itulah pusat ibadah Kristen. Pusat ibadah Kristen itu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan sekedar aktivitas keagamaan, ya, tetapi perjumpaan pribadi. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara biasanya kalau yang tinggal di perumahan gitu ya, kita udah rapi-rapi pagi, udah keluar, mungkin nunggu Grab atau udah starter motor, tetangga tanya kan, mau kemana? Jawabannya apa? Mau ke gereja. Saya mau ajak kita ngumpul. Mau kemana? Mau ketemu Tuhan Yesus. Amin. Mau ketemu Tuhan Yesus. Orang akan bingung, ketemu Tuhan. Oh, ada apa nih? Itu membuat mereka penasaran kan? Iya kan? Mau ke gereja. Iya. Sopir angkot juga tadi yang antar bapak ibu kan ke gereja juga, cuma di luarnya doang kan. Mereka kemana? Ke gereja kan? Ke gereja tapi nggak ikut, hanya di luar. Ketika kita berangkat pagi, katakan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berkata mau berjumpa dengan Tuhan, pikiran kita akan fokus, saya akan jumpa dengan Tuhan. Nggak peduli nanti di gereja ketemu orang yang nyebelin di sana, pokoknya saya mau ketemu Tuhan di situ. Jangan mau dialihkan perhatian kita. Kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu yang membuat kita berbeda dengan agama-agama lain. Ketika kepercayaan lain melakukan ibadahnya, mereka hanya melakukan aturan-aturan, harus begini, harus bawa ini, harus pakai pakaian begini, ya kan? Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Kalau ibadah harus pakai pakaian tertentu, ya kan? Harus pakai sarungnya warna ini, warna tertentu, harus pakai ikat kepala. Mereka hanya mengikuti itu. Tapi di dalam Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kita kenakan. Tapi nggak juga datang ibadah lalu pakai UKC, pakai rok pendek, nggak juga begitu. Kasihan sebelahmu, nanti hilang konsentrasi. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Inilah rahasia yang luar biasa. Ibadah kita adalah perjumpaan kita dengan Sang Pencipta. Perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Itu yang tidak dimiliki. Konsep ibadah yang seperti ini tidak ditemukan di kepercayaan-kepercayaan, di mana Tuhan yang mau menjumpai umatnya itu hanya diajarkan di dalam Alkitab. Dia mau hadir di tengah umatnya. Bukan kayak di suatu hal yang luar biasa. Presiden aja belum tentu mau datang ke sini kalau kita undang, betul nggak? Bisa sih kita undang Pak Presiden Prabowo, tolong datang ke GBT Faithful Community Rekrut A10. Dia suratnya diterima, nggak ditolak. Cuma entah kapan dia datang. Dia akan berpikir apa pentingnya datang ke sini, ya kan? Apa pentingnya saya datang ke gereja ini? Tapi Tuhan Yesus tanpa diundang dia hadir di tengah kita. Beri kemuliaan bagi dia.
Nggak perlu diundang, dia ada di sini. Itu yang kadang-kala kita nggak sadar. Kadang-kala kita seenaknya sama Tuhan, malas-malesan datang ibadah. Makanya minggu lalu, ayo kita restart. Kalau kita sudah mulai malas-malesan datang ibadah, kalau kita mulai gak ada antusias ketika bangun pagi, atau justru bangun pagi lebih baik tarik selimut, aduh kenapa sih ibadah jam 9, kenapa nggak jam 11 saja masih ngantuk tahu, apalagi naik angkot jam 8 harus sudah siap lagi. Saudara, kalau sudah mulai ada keengganan, ayo restart hidupmu, kembali ke titik awal ketika engkau pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana bersemangatnya, bagaimana seorang gadis di malam minggu, walaupun janjian jam 7, saya percaya jam 6 dia udah mandi pakai gaun yang terbaik, semprot minyak wangi yang paling mahal, nunggu Arjunanya datang. Tiap menit noleh ke jam berapa, kok belum datang juga. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah antusiasme seperti itu ketika kita datang ibadah? Ingat, Tuhan tunggu kita. Bukan gembalamu yang nunggu saudara, Tuhan nunggu saudara. Dia mau hadir karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia ngerti banget perasaan-perasaan manusia. Dia ngerti banget pergumulan-pergumulan manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, dia merasakan apa itu artinya lapar, apa itu artinya kehausan, apa itu artinya capek. Jadi kalau saudara capek, gak usah bilang Tuhan capek. Tuhan tahu kamu capek, karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Ya kan? Dia digoda sama seperti kita digoda, ya kan? Dia dihina, jadi dia tahu ketika hatimu terluka karena kau dihina, dia juga pernah dihina. Dia tidak dipercayai, ya, muridnya sendiri gak mempercayai dia. Dia dikhianati. Dia murid yang terdekat dengan dia pura-pura gak kenal, aku gak kenal dia. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan dia bisa rasakan, karena dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1:14, tolong bacakan. Hafiz, tolong bacakan. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, karena dia pernah jadi manusia, dia tahu setiap pergumulan kita. Dia tahu setiap masalah kita. Dia tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita datang ke gereja untuk menyembah Dia, Kristus yang hidup. Amin. Ini rahasia terbesar yang harus kita paham, yang harus kita ngerti. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Dia mau berdiri, dia mau hadir di tengah kita. Dia bukan Allah yang jauh sehingga kita harus pakai loudspeaker teriak panggil dia. Loudspeaker mic ini supaya saudara yang belakang kedengaran, maksudnya bukan supaya Tuhannya dengar. Ya, sound system ini untuk kita, bukan supaya Tuhannya dengar. Tuhan dengar. Teriakan kecil di hatimu aja Tuhan dengar. Tapi sound system ini untuk kepentingan kita, kan seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya apa? Dia itu seperti apa? Yang pertama kita lihat dia menjadi manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Selanjutnya dikatakan ayat itu dibenarkan oleh Roh. Apa artinya dia dibenarkan oleh Roh? Roh Kudus menjadi saksi atas kehidupan Kristus. Ya, kehidupan Kristus yang kudus itu, mujizatnya, pelayanannya. Ketika dia mulai pelayanan, ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun. Dia menyaksikan titik awal dia terjun di dalam pelayanannya sebagai manusia. Dalam setiap mujizat, ada saat dia disalib, ada saat dia bangkit, Roh Kudus saksi.
Roh Kudus juga yang menjadikan ibadah kita hidup dan penuh kuasa. Amin. Tolong bacakan Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya. Roh Kudus yang telah membangkitkan manusia Yesus dari kematiannya, Dia juga akan membangkitkan kita. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang hidup, ibadah yang powerful, bukan hanya sekedar ritual. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang menjadikan ibadah kita hidup, ibadah kita penuh kuasa. Kuasa apa? Kuasa mujizat. Karena di dalam ibadah kalau kita sungguh-sungguh percaya, yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Beberapa kali dalam ibadah ketika kami melayani di Kalimantan Barat, di pedalaman, harus jalan kaki berjam-jam. Ya, kalau saudara mau nanti silakan daftar. Tahun depan kita akan ke sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sering kali terjadi ketika saya berkhotbah atau ketika puji-pujian dinaikkan, di tengah-tengah orang menggelepar-gelepar, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Dalam ibadah ada powerful. Saya melihat, saya saksi mata sendiri. Ketika saya masih mahasiswa teologi, saya mengadakan tur pelayanan ke daerah Wonogiri. Seorang yang datang dipapah karena lumpuh kecelakaan. Kita berdoa pulang jalan kaki, pulang sehat. Saudara, karena ada Roh Kudus, maka mujizat bisa terjadi di tengah ibadah ini. Bahkan saudara, dalam ibadah pribadi saudara, dalam saat teduh saudara, Tuhan bisa kerjakan mujizat di situ. Amin. Jangan pikir mujizat itu kalau ada KKR pendeta bule yang khotbah baru ada mujizat. No. Ketika hidupmu terkoneksi dengan Tuhan, ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, cukup itu, mujizat bisa terjadi. Jadi ketika saudara saat teduh sungguh-sungguh, kau bisa merasakan hadirat Tuhan, kau bisa merasakan jamahan Tuhan, sakit penyakitmu bisa sembuh. Karena ibadah kita, ibadah di dalam Roh, terjadi kelepasan, pemulihan hati, ya, pemulihan hidup, damai sejahtera. Saudara jangan anggap enteng ibadah. Kita pikir ibadah ya saya Kristen ya saya ibadah harus ibadah. Ada satu rahasia yang besar. Karena ibadah kita itu karena Roh. Selanjutnya saudara dikasih Tuhan. Next. Ya, dikatakan ayat itu dia yang dalam rupa turun dalam rupa sebagai manusia dibenarkan oleh Roh, dikatakan dikenal di sorga dan diberitakan di dunia. Apa arti kata-kata ini? Saudara, para malaikat juga menjadi saksi. Saksi dari kehidupan Kristus. Coba perhatikan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Sebelum Maria mengandung, Maria berjumpa dengan malaikat, didatangi malaikat, ya kan? Didatangi malaikat. Ketika Yesus dilahirkan, malaikat datang, malaikat memberitakan kepada para gembala, ya kan? Malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya, bahkan dalam kebangkitannya, malaikat ada di sana, menjumpai murid-muridnya yang pagi-pagi itu datang ke bumi. Kamu cari siapa? Malaikat bilang begitu, dia sudah bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus yang adalah pusat ibadah kita, dia dikenal di surga karena dia pemilik surga itu sendiri. Dari kelahiran sampai kenaikan, bahkan ketika dia naik ke surga, ketika orang-orang Galilea itu menatap ke atas, muncul lagi malaikat Tuhan. Kenapa kamu lihat ke atas? Dia yang naik ke surga, dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Ada suatu kesaksian yang tidak terbantahkan. Dia adalah benar-benar Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan,
ibadah yang disaksikan, ibadah kita disaksikan oleh surga. Jadi yang kita lakukan ini bukan hanya ritual di dunia. Yang kita lakukan ini, surga mengamati kita. Jadi surga tahu, ada CCTV dari surga. Ketika kita di ibadah sambil ngantuk-ngantuk, kelihatan nggak? Surga tahu, saudara. Surga tahu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, tolong bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun yang memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita memiliki banyak saksi. Malaikat menyaksikan ketika anak-anak Tuhan beribadah. Malaikat turut bersorak-sorai. Makanya ada pujian kan, bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Jadi ketika saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terkoneksi dengan Tuhan, malaikat ikut bernyanyi. Atau ibadah yang luar biasa, ibadah yang menggoncangkan, melibatkan sorga. Ya. Ibadah kita disaksikan oleh sorga, dan kita adalah pembawa kabar baik itu bagi dunia. Dikatakan dikenal di sorga dan diberitakan di dunia. Karena sejatinya ibadah itu bukan dari jam 9 sampai jam 11 di tempat ini pada hari Minggu, tapi ibadah adalah keseluruhan waktu yang kita punya. Hidup kita itu adalah ibadah kita. Amin. Bilang sama temannya, hidupmu adalah ibadah. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itulah ibadah kita. Dan konsekuensinya bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ada CCTV dari surga. Ada banyak saksi, malaikat-malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan ketika kau sendiri, bahkan ketika nggak ada orang yang lihat, malaikat lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ibadah sesungguhnya adalah hidup kita. Hidup kita yang harus bisa memperintahkan siapakah Yesus itu sesungguhnya lewat hidup kita. Banyak orang berkata, saya orang Kristen begini-begini, tapi kelakuannya, saya punya tetangga, saya tidak sebut namanya, dia sering mimpi ibadah. Tapi kalau dia naik mobil, ada sepeda anak yang agak melintang, dia udah gak sabaran, mobilnya diklakson, kayak ada kebakaran begitu. Udah teriak-teriak. Suatu kali tetangga lagi bangun rumah, lalu lagi renovasi rumah, ada gundukan pasir. Wah, dia mobilnya masuk ke sini, ada gundukan pasir, dia tabrak, akhirnya hampir terguling. Tapi dia mimpin ibadah lemah lembut. Kita harus penuh kasih, kita harus begini, kita harus peduli. Tapi perilakunya seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, hidup kita disaksikan oleh sorga. Mungkin saya nggak bisa pantau hidupmu, tapi sorga memantau hidupmu. Jadi, mari kita memperbaiki cara ibadah kita. Karena ibadah itu luar biasa banget. Ibadah dalam konteks Alkitab, ibadah Kristen itu punya rahasia yang besar. It's about Christ Jesus. Ini tentang Yesus Kristus Tuhan. Dan ibadah juga tentang hubungan kita dengan yang menjadi pusat ibadah kita. Selanjutnya, next. Ya, dikatakan dia yang dipercayai di dunia. Ibadah adalah respon kita kepada karya Kristus. Ya. Ibadah bukan hanya mengikuti aturan, mengikuti syariah. Aturan harus begini, ya kan?
harus cuci tangan dulu, harus begini, harus begitu, pakaiannya khusus. No. Ibadah itu adalah respon kita. Respon itu apa? Tanggapan. Ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang sudah dia lakukan bagi hidup kita? Kalau ada orang yang baik sama saudara, saudara punya hutang misalnya 10 juta, orang itu datang, bro, apa kabar? Ya, saya lagi pusing, ada hutang ini. Berapa hutangmu? 10 juta. Nih, aku kasih 15 juta, lunasi, sisanya kamu pakai. Kira-kira kalau ada orang begitu, sikap saudara sama orang itu gimana? Ampun suhu. Wah, luar biasa. Kalau suruh cium kakinya pun saudara lakukan. Ya kan? Bukankah orang itu adalah Yesus yang sudah membayar hutang dosamu dengan lunas, bahkan dikasih bonus hidup yang kekal buat kita. Tapi kadang-kala sama manusia kita bisa mengabdi, ya kan? Mengabdi sampai tunduk-tunduk, sampai apa? Tapi sama Tuhan yang sudah melakukan lebih daripada yang manusia bisa lakukan, respon kita biasa-biasa aja. Sehingga kadang-kala saya sedih ketika pemimpin pujian harus teriak-teriak, ayo saudara lebih sungguh-sungguh lagi, ayo loncat, ayo begini, ayo begitu. Responnya adem ayem aja saudara. Saudara, ayo kita mau perbaiki cara kita beribadah. Ibadah itu respon kita terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi ketika saudara merespon, ngerti bahwa Yesus itu melakukan banyak hal buat hidup kita. Ya, orang dunia berkata kalau saudara hutang budi sama Tuhan Yesus, apa yang saudara harus lakukan buat dia? Ya akan mungkin. Sekali lagi, ibadah bukan soal siapa yang mimpin pujian. Ibadah bukan soal siapa yang main musik. Main musiknya amatiran, ya saya biasa aja. Karena ibadah itu respon. Bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Sekalipun mimpin pujiannya falas, ketika kamu tahu Tuhan udah begitu luar biasa buat hidupmu, akan loncat-loncat buat Tuhan, akan angkat tangan buat Tuhan tanpa disuruh. Itu respon. Nah, respon itulah iman kita. Respon itu lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Dia sudah selamatkan kita, kita akan tunjukkan itu, kita akan ekspresikan. Ya kembali ke contoh tadi, ketika ada orang datang ke rumahmu, bayarin lunas hutangmu, bahkan dikasih lebih. Saudara nggak disuruh nangis-nangis kan? Saudara nggak disuruh peluk orang itu, saudara peluk orang itu. Saudara nggak usah disuruh cerita, saudara langsung akan cerita sama tetangga-tetangga, sama teman-teman. Dia baik banget, dia luar biasa, wah dari A sampai Z. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Kadang-kala kita malu cerita tentang Tuhan, kita takut. Padahal Tuhan gak malu akui kita sebagai anak. Gak fair dong kita sama Tuhan, ya kan? Kadang-kala kita kan gak fair sama Tuhan. Dia udah lakukan semuanya, bahkan mati pun dijabanin istilahnya. Tapi kitanya boro-boro mau ceritain, boro-boro mau muji-muji Tuhan. Kadang-kala kita malu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap setelah kita tahu rahasia ini, kita berubah. Berubah dalam respon kita kepada Tuhan. Iman sejati menghasilkan perubahan. Ya, iman sejati itu menghasilkan perubahan. Banyak orang berkata saya beriman, tapi hidupnya aku masih seperti yang dulu, marah-marah ketika disinggung. Saudara yang dikasih Tuhan, iman itu membawa perubahan. Perubahan dalam semua aspek hidup kita. Cara kita mengontrol emosi harus berubah, iya kan? Cara kita mengelola keuangan juga harus berubah. Cara kita menyikapi pekerjaan harus berubah. Cara kita menyikapi masalah yang kita hadapi harus berubah. Cara kita menyikapi sakit penyakit juga harus berubah. Mungkin di antara saudara di sini, saya tidak menyombongkan diri. Saya hanya mau kasih contoh. Gak usah kasih contoh orang lain diri saya sendiri. Mungkin di antara saudara di sini belum pernah mengalami operasi sebanyak saya. 2023, 2024 saya 8 kali dioperasi. 8 kali. Ada yang lebih dari 8? Dalam waktu 2 tahun. Saya cuma mau bilang, saya bersyukur saya bisa merespon yang benar tentang apa yang saya alami hari-hari.
Guru ini Pak Agus saksinya. Boleh tanya mereka ketika saya mau masuk kamar operasi, apa yang saya lakukan, mereka tahu. Saya nggak teriak-teriak, saya nggak bilang, Tuhan kenapa begini? Karena saya tahu, dia nggak tinggalkan saya. Di ruang operasi dia ada di samping saya. Dia pegang tangan saya dan kasih kekuatan. Ketika di tengah-tengah operasi, obat biusnya habis. Enak banget rasanya itu, saudara. Tapi saya tahu, dia ada di samping saya, kasih saya kekuatan. Amin. Yesus. Nama itu yang luar biasa. Bahkan untuk nama itu, saya rela mati. Bukan cuma omongan. Saya alami tahun 98. Karena nama itu saya beritakan. 200 orang kepung rumah di mana saya tinggal. Dengan semua senjata mereka bawa. Satu tujuan, dapatkan saya hidup. Habis kembali saya mau katakan, saya tidak pernah menyesal mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Dia luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ibadah kita yang mengaku rajin beribadah, setia beribadah, apakah ibadah yang kamu lakukan itu sudah membawa perubahan hidupmu ke arah Kristus? Biarlah ini menjadi introspeksi. Kita gak usah lihat, oh dia begitu, dia begitu. No. Lihat diri. Kalau perlu pulang dari tempat ini, hadapkan ke cermin, hadapkan dirimu ke kaca. Ya, saya sempat berpikir nanti Natalan tahun ini kan kita udah waktu itu kasih pertama gantungan kunci, ya kan, souvenirnya, terus apa, handuk, payung. Mungkin tahun ini saya mau kasih cermin supaya kita semua bercermin. Ya, mungkin perlu kasih cermin sebagai sebuah pembelajaran. Kita bercermin gimana sih hidup saya ini. Kadang-kala kita kan lebih enak lihat hidup orang lain, betul gak? Lebih enak koreksi hidup orang lain. Oh dia begini. Ayo kita mulai lihat diri kita. Bagaimana? Sekian tahun saya jadi orang Kristen. Sekian tahun saya hidup dalam komunitas yang berkata impactful community. Sudahkah hidup berdampak buat sesama? Saudara yang dikasih Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Pikirkan ini baik-baik, saudara. Apakah sekarang saya masih serupa dengan dunia? Apakah saya masih serupa dengan perilaku orang-orang dunia? Ketika mereka disakiti, mereka marah-marah. Ya. Ketika mereka dipukul sekali, mereka akan balas 2 kali. Kita masih gitu kan? Kalau kita masih gitu, berarti ibadah yang kita lakukan salah. Kita belum beribadah dengan benar. Karena Roma 12 ayat 2 ini adalah dampak dari orang yang hidupnya beribadah. Tidak jadi serupa dengan dunia, berubah, ngerti kehendak Allah. Tuhan maunya hidupku itu seperti apa? Tuhan maunya ketika aku difitnah, ketika aku disakiti, aku harus bagaimana? Jangan seperti apa yang tetanggamu lakukan dan seperti teman-temanmu di dunia ini lakukan. Ada pembeda yang jelas. Selanjutnya, saudara. Next. Iya, selanjutnya dikatakan dia diangkat dalam kemuliaan. Ya, kita semua beriman, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus telah naik ke sorga dalam kemuliaannya. Dan seperti janjinya, dia juga akan datang kembali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita seharusnya berorientasi bukan kepada Natal yang sudah terjadi, tapi ibadah kita, hidup kita berorientasi kepada Dia yang akan datang. Ibadah kita harusnya berorientasi kepada kedatangannya yang kedua kali, ya. Kepada sesuatu yang nilainya kekal. Ya, 1 Timotius 4, 8 dan 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan mendatang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan,
latihan ayat yang ke-7, tolong dibacakan bagian akhirnya. Ada kata-kata latihlah dirimu beribadah, ya kan? Ayat 7 bagian B, latihlah dirimu beribadah. Kemudian ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya. Walaupun hari-hari ini saya bersyukur banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya olahraga. Setiap kali pagi, kadang-kadang saya sama istri olahraga jalan pagi. Oh banyak saudara, banyak jalan pagi. Ya, ada opa-opa yang bekas stroke jalan kaki. Anak-anak muda jalan kaki, saya senang. Itu berguna. Itu nggak boleh diabaikan. Kita harus latih tubuh kita juga supaya tetap sehat, tetap bugar. Yang malas ibadah, ayo mulai ibadah. Yang malas olahraga, ayo mulai olahraga. Tapi dikatakan dalam ayat 8, latihan badani terbatas. Terbatas itu bukan berarti nggak berguna loh saudara. Itu berguna. Tapi latihan badani ini gunanya hanya semasa kita pakai tubuh ini. Pakai tubuh ini kita baru berguna. Ketika kita sudah masuk dalam kekekalan, kan kita nggak pakai tubuh ini. Tubuh ini masuk peti, masuk ke TPU. Iya kan? Ibadah itu tembus sampai kekekalan. Perhatikan, ibadah itu tembus sampai kekekalan. Jadi orientasi, cara pandang kita tentang ibadah, kita mempersiapkan hidup untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia akan datang menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Kita harus siapkan untuk itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang punya konsep ibadah itu sebagai sesuatu yang sifatnya eskatologis, mempersiapkan kedatangan Tuhan, dia nggak akan main-main. Kalau saudara mau kedatangan tamu di rumah, tamu penting, bagaimana saudara? Ya biasanya orang-orang Medan kalau Mbak Tua mau datang ke rumah udah sibuk, betul nggak? Ini orang Mbak Tua mau datang, wah siapin semuanya. Saudara, dia akan datang. Dia adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia akan datang. Are you ready? Sudahkah kita siap ketika Dia datang? Jangan sampai ketika Dia datang kita lagi sibuk sama dendam teman-teman gereja. Wah datang masih ada tuh kurang ajar tuh, ada tuh kan berulang lagi tuh lihat tuh postingannya tuh, lihat statusnya dia nyindir saya lagi kan. Lah kalau kita masih sibuk begitu Tuhan datang kira-kira dibawa nggak ke surga? Halo, lu ditinggal kalau lu masih sibuk sama urusan sakit hati lu ditinggal. Saudara yang dikasih Tuhan, mari orientasi ibadah kita kepada kekekalan. Next. Ya jadi rahasia ibadah Kristen itu bukan tempatnya, bukan masalah tempatnya nyaman atau gak nyaman. Ya memang hari-hari ini gereja mendesain gedung begitu nyaman, tata panggungnya luar biasa, ada LCD gede segede gaban gitu kan, lightingnya kelap-kelip, pakai asap-asap segala gitu kan. Tapi sebetulnya pusat dan kekuatan ibadah bukan tergantung dengan tata panggung yang meriah, bukan tergantung alat-alat musik yang keren. Saya suka katakan, bagaimana kalau suatu saat Pak Geri nggak bisa main musik, lagi ada di Amerika misalnya tugas kantor, ya udah pakai gitar. Tuhan Yesus suatu khotbah di bukit nggak pakai alat musik loh saudara. Ya kan? Ini semua hanya pelengkap. Intinya itu Yesus hadir di tengah ibadah kita. Ibadah Kristen rahasianya bukan musik sama WL-nya. Wah WL-nya kalau buku bola bagus gini, no. Semua itu respon kita sama Tuhan. Siapapun WL-nya, kalau responmu benar sama Tuhan, saudara akan tetap nyanyi. Amin. Saudara akan tetap merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu bukan tergantung temanmu, hadirat Tuhan itu tergantung hatimu gimana. Ya kan? Bagaimana hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Mau siapapun WL-nya, itu akan tetap menyembah Tuhan. Kau tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Rahasia ibadah itu bukan tentang pengkhotbahnya siapa. Rahasia ibadah itu bukan tentang liturginya, harus begini, harus begitu. Bukan. Rahasia ibadah itu tentang kehadiran Yesus di tengah ibadah kita. Dan tentang bagaimana kita merespon kehadirannya dalam setiap kali sesi-sesi ibadah. Tanpa Yesus hadir, ibadah jadi hampa. Tanpa Yesus hadir, ibadah jadi sia-sia. Tapi dengan Yesus, ibadah jadi hidup.
ibadah jadi bermakna dan berkuasa mengubah hidup kita. Makanya jangan heran ada orang yang rajin beribadah puluhan tahun, hidupnya kagak berubah. Kenapa? Konsep ibadahnya salah, dia nggak tahu rahasia ini. Tidak salah kalau kita membuat tempat ini jadi nyaman. Nah, saya melihat yang di panggung suka kepanasan, AC rusak, kemarin sudah diperbaiki, gak beres-beres, sudah saya putuskan aja cepat-cepat beli baru. Jadi nggak begitu panas hari ini. Ya. Tapi ibadah bukan tentang AC-nya, ya kan? Tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Ada satu cerita, saya tutup dengan satu cerita. Ada opung-opung biasa dia jaga warung. Dia paling susah diajak sama anaknya ke gereja. Opung ayo ke gereja. Cucunya juga bilang, ayo opung ke gereja. Enak di gereja, merasakan hadirat Tuhan. Aku enak di warung. Capek aku ke gereja. Karena opung ini udah bising, anak cucunya minta dia ke gereja. Udah, dia ikutlah ke gereja. Dia datang ke gereja, dia duduk sengaja paling pojok di belakang. Dia lihat, oh begini, dia duduk. Nggak sampai 10 menit saudara, tidur tuh opung. Kenapa? Musiknya enak, ruangannya agak redup, musiknya enak, AC lagi. Di warung kan nggak pakai AC ya? Ada warung pakai AC? Enggak, kecuali Indomaret. Ya TV. Begitu bang, begitu. Anjing bapak terima kasih dia bang, dia udah selesai. Oh enggak, sebelum itu dia bangun. Kenapa? Petugas kolektanya sodok-sodok dia. Begitu pulang dia senyum-senyum. Anaknya, mantunya, kenapa opung senyum-senyum? Opungnya dengan penuh semangat, minggu depan tutup saja warungnya. Opung mau ke gereja. Puji Tuhan, ini ada perubahan apa yang dahsyat ini opung. Puluhan tahun gak mau ibadah ini, sekali ke gereja, minggu depan mau datang lagi. Bangunkan aku, jangan sampai terlambat, aku mau ke gereja. Gak boleh dilewatkan itu ke gereja. Begitu sampai di rumah, tanya cucu, opung suka ke gereja? Iya suka. Apa yang opung suka? Enak di sana. Tidurku nyenyak cu. Kalau aku jaga warung baru aku tidur. Opung beli, katanya. Opung beli sampo, opung beli. Aku gak bisa nyenyak tidurku di warung. Orang pembeli datang terus, di gereja aku nyenyak 2 jam aku nyenyak. Iya, kadang-kadang saya suka katakan kepada teman-teman nama Tuhan, gerejanya di dekor, di ubah begitu rupa sampai keluar dana puluhan bahkan ratusan juta. Saya tanya, apakah kalau gerejamu pasang LCD yang gede, semua serba mewah, semua serba mahal, kursinya mungkin sofa nggak begini gitu, apakah itu memberikan pertumbuhan iman jemaat yang signifikan? Yaitu orang datang ke gereja numpang tidur daripada di warung tidurnya nggak tenang, dibangunin terus sama orang yang beli. Di gereja nyaman dia tidur, makanya sopungin minggu depan aku mau ibadah lagi, aku mau ke gereja lagi, enak aku di sana, AC-nya sejuk. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ibadah bukan soal tempatnya ya, bukan tempat siapa yang bertugas, bukan soal siapa yang bertugas di sini, tapi ibadah adalah soal bagaimana kita dengan Tuhan Yesus yang hadir di tengah setiap ibadah. Next. Ya, mari renungkan 3 pertanyaan ini biar menjadi renungan kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, apakah Yesus benar-benar menjadi pusat ibadah? Ketika kau datang ke tempat ini, apa yang kau cari sesungguhnya? Perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan? Siapa yang mau kau temui ketika kau ibadah di tempat ini? Iya, aku mau datang ke gereja, mau ketemu siapa tuh? Aku mau bayar tagih utang dia, udah 3 tahun gak bayar. Siapa yang mau kita jumpai itu? Apakah Yesus benar-benar menjadi pusat ibadah? Yang kedua, sudahkah Roh Kudus menghidupi ibadah? Sudahkah Roh Kudus menghidupi ibadah? Pertanyaan ketiga, maukah hidupmu menjadi ibadah yang bawa Kristus ke duniamu? Kenapa saya katakan ke duniamu? Mungkin dunia saya sama dunia saudara berbeda. Ya, dunianya Pak Agus dengan dunia Pak Rudi berbeda. Apa artinya? Komunitas kita, lingkungan kita. Mau nggak kita bawa Yesus ke tengah-tengah komunitas kita, ke lingkungan kita? Dengan apa bawa Yesus? Lewat hidup kita. Lewat hidup kita bisa mempresentasikan Kristus. Lewat hidup kita bisa menghadirkan Kristus kepada orang-orang yang sering berjumpa dengan kita.
Sudahkah orang-orang yang sering ketemu dengan kita, orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, berjumpa dengan Yesus melalui hidup kita? Ini yang perlu direnungkan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya udah pemain musik. Haleluya. Adalah Tuhan yang mau hadir di tengah ibadah. Dia bukan cuma Tuhan yang duduk di atas singgasananya di sorga. Tidak. Dia mau hadir di tengah ibadah kita. Bahkan dia mau hadir di dalam hidupmu. Dia mau hadir di hari-hari yang kau jalani. Sudahkah dia menjadi pusat ibadah? Sudahkah Roh Kudus menghidupi ibadah? Maukah kau menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia? Yesus kami puji. Sementara musik lantunkan pujian itu, saudara renungkan 3 pertanyaan. Sudahkah Yesus menjadi pusat ibadah kita? Sudahkah Roh Kudus menghidupi ibadah kita? Maukah kita membawa Kristus ke tengah dunia? Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Yesus kami puji. Ya, hanya Yesus yang kami puji. Kami sembah
Saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat dosamu dan dosamu, buat kelemahanmu dalam kelemahan, buat pemberontakanmu dan pemberontakanmu, buat hatimu yang keras dan hatiku yang keras. Tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, dan kita beroleh pengampunan. Iya. Supaya kita beroleh pengampunan. Haleluya, haleluya. Kalau selama ini ibadah kita gak benar, ibadah kita salah fokus, gagal fokus, ayo perbaiki saudara hari ini. Itu masuk dalam perjamuan kudus, katakan dalam hati, Kaulah segalanya. Yesus, Kau inti dan kekuatan ibadah kita. Sekian lama Kau menjadi orang Kristen, hidup masih belum berubah juga. Kau perlu periksa. Sudahkah kau memahami rahasia ini? Kalau kau memahami rahasia ini, maka hidupmu akan berubah. Sebelum tangan terulur mengambil roti dan anggur, hadapkan dirimu kepada Tuhan. Hadapkan dirimu pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Dia hadir di tengah kita. Dia hadir di tengah kita. Dia ada di samping. Mungkin dia menepuk-nepuk pundak. Dan dia membisikkan satu kata yang lemah. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku rindu kau dipulihkan. Aku rindu kau bisa mengalami semua kasih karunia. Saling siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kembali kami menghadap tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk roti dan anggur. Suci dan kuduskan materi ini Tuhan, untuk boleh menjadi simbol kehadiran bagi hidup kami. Hadirat Tuhan yang begitu berarti buat kami. Hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, bisa mengubah perjalanan hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih. Sebelum tangan kami terulur mengambil roti dan anggur ini, suci dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami. Ampuni kalau ibadah kami salah. Ampuni kalau kami gagal fokus. Kami hanya memikirkan hal-hal yang di dunia. Ampuni kami. Adakala kami datang ke gereja dengan malas-malasan, dengan enggan. Kami mengikuti ibadah seenaknya. Ya Yesus Tuhan. Kami masih melihat manusia siapa yang berdiri di depan. Oh Yesus. Itu mempengaruhi semangat kami dalam memuji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami gak mau bikin gitu lagi. Ya Yesus. Kami mau tetap merespon. Kami mau tetap bersuka cita memuji Tuhan. Bukan karena siapa yang mimpin pujian, tapi karena Tuhan yang sudah berbuat begitu banyak banget. Rela mati bagi kami. Perjamuan kudus ini menjadi pengingat kami akan karyamu yang besar. Betapa kami sungguh berhutang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami. Kau yang membuat ibadah ini menjadi hidup. Kau yang membuat ibadah kami ini menjadi berkuasa. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara mengambil. Yesus kami puji. Haleluya. Kami puja, Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
percaya bukan kebetulan kalau saudara dapat ayat ini. Tuhan menyatakan sesuatu, Tuhan memberi kekuatan kepada, Tuhan mau ingatkan saudara oleh firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti, hormati karyanya di atas kayu salib. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Tubuhmu adalah benar-benar makanan bagi kami, yang menguatkan kami, menghidupkan kami, memberi energi untuk kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi aku adalah perjanjian baru dengan darah Tuhan Yesus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur untuk karyanya. Ucapkan syukur. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Sembah dan puji penuhi tangan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Panjang lebar Tuhan telah mengingatkan bagi setiap kami bagaimana kami memiliki tujuan ibadah yang sejati Tuhan. Tuhan perbarui hidup kami boleh melihat apa yang sudah kami lakukan di dalam kami mengiringi Tuhan, kekristenan kami Tuhan Yesus. Apakah selama ini kami memiliki motivasi yang benar di dalam kami beribadah? Tidak melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa setiap kami untuk kami kembali melalui kehidupan yang Tuhan percayakan hari lepas hari, melalui jiwa roh tubuh kami yang hidup ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih surga bila setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mau tidak main-main dengan setiap kesempatan yang kami pergunakan dengan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Matakan firman-Mu pagi hari ini di tengah setiap pribadi kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami teruji di setiap langkah kehidupan kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap sebuah doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Ada undang yang bertugas memberikan berkati apapun pekerjaan dan usaha kami Bapa. Biarlah Engkau selalu hadir di setiap pekerjaan dan usaha kami Bapa. Bapa yang baik, berkati persembahan ini Bapa, agar persembahan ini layak untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat yang hadir di pada saat ini Bapa. Biarlah nanti kami Bapa pulang dari tempat ini, Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami ke rumah kami masing-masing. Terpuji termuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan yang sudah berikan, baik persembahan umum maupun persembahan persepuluhan. Mari kita anggap doa kita dan bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bagi hari ini atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat kesehatan, kekuatan. Kami bisa lalui hari-hari kami dengan sukacita Tuhan. Bila kami ibadah hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan dengar hari ini, biarlah itu kami hidupi Tuhan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami gagal fokus Tuhan selama ini. Kami jangan pilih-pilih lagi Tuhan siapapun yang melayani di depan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh memandang Tuhan. Pakai kami Tuhan semua pelayan-Mu lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu. Biarlah kami mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Kalau kami banyak menghadapi tantangan Tuhan di dunia ini, kami tidak menyerah Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Engkau sanggup mengangkat kami Tuhan. Engkau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpuji Engkau Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan. Berapa serapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk melayani di tempat ini. Beri kesabaran dan ketabahan buat Bapak Gembala untuk mengayomi kami Tuhan sebagai jemaat di tempat ini. Banyak kekurangan kami Tuhan, banyak kelemahan kami. Biarlah kami bersatu hati Tuhan di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Amin Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, apapun kerinduan mereka Tuhan. Kau cukup kasih kala keperluannya Tuhan, berkati anak-Mu Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, bawa mereka satu persatu Tuhan. Berkati mereka semua. Kalau memang ada yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Biarlah kami bersukacita memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan. Jemaat-Mu di sini. Kami memohon kepada-Mu. Kau bekerja Tuhan, Kau campur tangan, Kau beri pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Lautlah bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Biar bangsa kami ini aman Tuhan. Biarlah kami semua semangat Tuhan. Biar kami semua takut akan Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati wakil presiden kami semua Tuhan. Sampai ke RT. Biarlah Tuhan Kau melakukan tugasnya dengan takut Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami serahkan dunia hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu. Biarlah kami menjalani hari-hari kami Tuhan penuh semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, kami menunggu berkat dari Hamba-Mu. Mari buka hatimu saudara. Angkat tangan. Kasih karunia, anugerah dari Bapa Surga, kasih sayang, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.